selamat datang di video Panduan Lomba Festika 2026. Melalui video ini, kami akan membantu kalian untuk mengetahui seluruh informasi penting mengenai tata cara perlombaan, mulai dari tata cara pendaftaran, kriteria peserta, hingga mekanisme perlombaan. Kami harap panduan ini dapat menjadi referensi yang jelas sehingga kalian dapat mempersiapkan diri dengan baik. Yeay! Tanpa berlama-lama, yuk kita simak bersama-sama panduan Lomba Festika 2026. Tahun ini Festika 2026 akan mengadakan 4 jenis perlombaan. Apa aja tuh? Ada lomba menggambar, lomba desain poster, lomba mendongeng, dan menari tradisional. Nah, perlu kami informasikan juga bahwasannya tahun ini untuk perlombaannya itu dilaksanakan secara online. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu pendaftaran dan pengiriman karya itu dibuka dari tanggal 3 Juni sampai 12 Juli 2026. Kemudian penjurian lomba itu akan dibuka dari tanggal 13 Juli sampai 17 Juli. Kemudian pengumuman top 3 lomba diumumkan pada tanggal 20 Juli 2026 dan hari puncak Festika 2026 akan diadakan pada tanggal 25 Juli 2026. Yuk kita simak ketentuan perlombaannya. Pertama, lomba menggambar. Kriterianya adalah peserta lomba menggambar adalah perorangan, yaitu anak-anak yang berdomisili di Sumatera Utara dengan kategori usia 8-11 tahun. Yang kedua, peserta membuat karya lomba menggambar sesuai dengan tema, yaitu anak ceria, cinta budaya menuju generasi gemilang Indonesia. Dan yang ketiga, karya dibuat secara manual, yaitu dengan menggambar dan diwarnai dengan ukuran A3 menggunakan alat tulis dan bahan mewarnai krayon. Yang keempat, karya harus orisinal dan belum pernah dipublikasikan. Selanjutnya, setiap peserta memastikan hasil karya difoto atau di-scan dengan jelas serta pencahayaan yang cukup tanpa mengurangi keindahan hasil karya. Selanjutnya, setiap peserta mendaftar dan sekaligus mengirimkan file karyanya dalam format JPEG dan PNG melalui link berikut ini. Dan untuk kriteria penilaian lomba menggambar sebagai berikut ya. Yang kedua, ada lomba desain poster. Kriterianya adalah peserta lomba desain poster adalah perorangan, yaitu anak-anak yang berdomisili di Sumatera Utara dengan kategori usia 15-17 tahun. Selanjutnya, peserta membuat karya desain poster sesuai dengan tema, yaitu anak ceria, cinta budaya menuju generasi gemilang Indonesia. Dan karya poster dibuat dengan menggunakan aplikasi umum seperti Canva, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain-lain dengan ukuran A4. Poster merupakan karya orisinal tanpa menggunakan AI dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dan setiap peserta dapat mendaftar dan mengirimkan karya posternya dengan format JPEG atau PNG pada link berikut ini. Untuk kriteria penilaian lomba desain poster dapat dilihat sebagai berikut ya. Lomba ketiga adalah lomba mendongeng. Kriterianya sebagai berikut. 1. Peserta lomba mendongeng adalah perorangan, yaitu anak-anak yang berdomisili di Sumatera Utara dengan kategori usia 12-14 tahun. 2. Mendongeng menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sederhana, dan mudah dipahami. 3. Setiap peserta membawakan dongeng atau cerita rakyat yang sudah ditentukan panitia sebagai berikut, yaitu Malin Kundang dari Sumatera Barat, Legenda Danau Toba dari Sumatera Utara, Batu Menangis dari Kalimantan Barat, Seberu Dayang dari Karo, Legenda Sampuraga dari Mandailing, Nai Menggale dari Samosir, dan Asal Usul Padi Pulut dari Sumatera Utara. Yang keempat, karya dongeng mencerminkan karakteristik usia 12-14 tahun serta mengangkat budaya lokal dan tidak menceritakan kisah percintaan yang berlebihan.
Yang kelima, dalam penyampaian cerita telah disunting dari aspek kekerasan, pembunuhan, perebutan kekuasaan, percintaan, romantisme berlebih, dan atau perselingkuhan. Namun tidak mengurangi esensi cerita yang disadur. Yang keenam, tidak perlu ada kesimpulan atau penyampaian di akhir cerita. Yang ketujuh, peserta disarankan menyebutkan judul buku, sumber cerita, penulis, dan ilustrator dari buku atau sumber cerita di awal atau di akhir mendongeng. Yang kedelapan, peserta menggunakan seragam sekolah. Ingat, seragam sekolah. Yang kesembilan, alat peraga diperbolehkan tapi tidak diwajibkan. Yang kesepuluh, kemampuan lain diperbolehkan untuk ditampilkan selaras dengan cerita. Selanjutnya, setiap peserta mengupload hasil video mendongeng di drive pribadi masing-masing dengan akses link diatur untuk semua orang sebagai pelihat. Selanjutnya, setiap peserta dapat mendaftar dan mengirimkan video mendongengnya pada link berikut. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui video durasi mendongeng 5-10 menit. Selanjutnya, peserta hanya mendapatkan satu video karya mendongeng yang akan diikutsertakan. Pengambilan video karya menggunakan gawai atau kamera dengan posisi statis dari satu arah atau satu sudut pengambilan gambar. Selanjutnya, video mendongeng adalah video utuh diambil dalam satu kali perekaman, dan video mendongeng peserta tidak diperbolehkan untuk disunting, memotong, menyambung, atau menambahkan. Untuk kriteria penilaian dapat dilihat sebagai berikut. Yang keempat adalah lomba tari tradisional. Kriteria perlombaannya adalah sebagai berikut. 1. Peserta merupakan perwakilan sekolah atau komunitas atau kelompok yang berdomisili di Sumatera Utara yang kategori usianya 14-17 tahun. Kemudian, lomba tari tradisional bersifat kelompok atau grup yang mana setiap tim terdiri dari 3-7 orang. Yang ketiga, peserta wajib membawakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. Boleh dikreasikan atau karya baru atau tari kontemporer yang menceritakan adat istiadat, budaya, dan kebiasaan baik di Sumatera Utara. Yang keempat, durasi penampilan minimal 5 menit sampai 7 menit. Yang kelima, peserta diperbolehkan menggunakan properti pendukung tari yang aman digunakan. Yang keenam, penampilan tidak boleh mengandung unsur sara, kekerasan, atau hal yang tidak pantas. Nah, selanjutnya, setiap peserta mengupload hasil video tari di drive pribadi dan akses link diatur untuk semua orang sebagai pelihat. Nah, untuk setiap peserta dapat mendaftar dan mengirimkan karya tarinya pada link berikut. Nah, perlu sobat anak ketahui bahwasanya setiap tim hanya boleh mengirimkan satu video tari. Dan untuk kriteria penilaiannya sebagai berikut. Nah, itu dia ketentuan lombanya. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya setiap peserta yang mengikuti lomba harus memfollow akun IG Yayasan PKPA. Dan keputusan juri bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Dan pemenang lomba akan diumumkan di akun Instagram Yayasan PKPA. Pantengin terus ya. Dan info penting lainnya adalah untuk pemenang utama atau juara satu lomba mendongeng dan tari tradisional akan tampil di hari puncak Festika 2026. Dan semua peserta lomba dipersilakan hadir di acara Puncak Festika pada tanggal 25 Juli 2026. Cukup sekian ya untuk penjelasan lombanya. Sampai jumpa.